Dalam hadis yang cukup panjang ini yang diriwayatkan oleh dua ulama besar ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau berdua. Hadis ini menunjukkan bahwasanya niat itu menjadi ukuran atau mi'yar, menjadi ukuran tentang sah dan tidaknya amal. Tatkala niatnya bagus, baik, benar, maka soluhal amal, niatnya itu baik. Amalnya itu menjadi baik. Tatkala niatnya rusak, maka begitu pula amalnya akan menjadi rusak. Kemudian, dalam hal seseorang melakukan amal, maka di sana disebutkan ada setidaknya salah satu ahwal, ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan atau tiga opsi. Yang pertama, ayyaf'ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Seseorang melakukan suatu amal, semisal ketaatan, sholat, puasa, haji, ataupun yang lainnya. Ini hanya semata-mata karena khaufan minallahi ta'ala, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal-amal yang berlandaskan dengan opsi niatan seperti ini adalah ibadatul abid, ibadahnya orang yang ahli ibadah. Maksudnya ibadahnya orang yang ahli ibadah ya hanya tingkatan orang-orang yang memang melakukan ibadah dengan niat-niat yang secara standar seperti itu masuk dalam kategori ibadatul abid. Kita tatkala melakukan ibadah, sholat, haji, puasa, ataupun yang lainnya, maka di sana adalah dilandasi oleh rasa khauf atau rasa takut kepada Allah, maka ya kita masih dalam kategori atau kelas ibadatul abid. Kemudian yang kedua, ayaf'ala dzalika li talabil jannah was-sawab. Seseorang melakukan suatu amal ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan surga dan mendapatkan pahala. Maka yang seperti ini layaknya seorang yang menjadi pedagang aja untuk mendapatkan untung ya, untuk mendapatkan untung walaupun keuntungannya itu belum tentu didapat. Sebab seorang pedagang itu kan bisa untung dan bisa rugi. Maka orang yang melakukan ibadah dengan niatan seperti ini itu masuk dalam kategori ibadatut tujar atau ibadahnya seorang pedagang atau ya begitulah ibadahnya para pedagang itu. Hanya untuk tujuannya untuk mendapatkan keuntungan itu. Nah, apa keuntungan itu? Keuntungan yang didapat dari ibadah apa? Dia ingin mendapatkan surga. Dia tidak mau masuk ke dalam neraka ataupun dia ingin mendapatkan pahala. Sebab apa? Dia telah melakukan suatu amalan. Dia telah ibarat seorang pekerja, seorang pedagang, dia telah melakukan usaha. Maka harapannya dia adalah mendapatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga, ayaf'ala dzalika haya'an minallah. Bagian yang ketiga, seseorang melakukan ibadah itu adalah karena rasa malu kepada Allah Ta'ala. Rasa malu kepada Allah Ta'ala dan juga ta'diyah li haqqil ubudiyah, memenuhi hak sebagai seorang hamba, ataupun juga ta'diyah li syukri, memenuhi rasa syukur. Saya telah diciptakan, saya telah mendapatkan rizki, saya telah mendapatkan berbagai macam hal kenikmatan, berbagai macam fadilah, berbagai macam rahmat dan lain-lain sebagainya. Maka ekspresi seorang hamba yang sampai pada tingkatan seperti itu, dia melakukan ibadah-ibadah tersebut, maka di sana ada lambaran niatnya adalah apa? Haya minallah, rasa malu kepada Allah, ta'diyah li haqqil ubudiyah, mendatangi hak kehambaannya atau memenuhi hak kehambaannya, ataupun juga ta'diyah li syukri, mendatangi hak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.